Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadar Samarani selaku perwakilan dari kelompok 1 kelas 7D akan mempresentasikan terkait tentang konsep koperasi dan perubahan operasional kinerja koperasi selama sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Nah, untuk sampel yang kami gunakan pada tugas kami kali ini yaitu Koperasi Kasaridana yang terletak pada Kabupaten Tabanan. Nama saya Agung Rasna Putra. Di sini saya akan memberikan pendahuluan sebelum dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang koperasi, yang dimana secara umum koperasi dipahami sebagai sekumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Di dalam koperasi selalu terdapat unsur sosial sekaligus unsur ekonomi. Dikarenakan sebuah badan usaha koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial, dalam mana setiap koperasi harus memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat sebagai sumber penghasilan koperasi, dan biaya untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien. Tujuan utama dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota mereka. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dimaksudkan sebagai badan usaha yang lebih memiliki dasar asas kekeluargaan. Dikatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk kerja sama koperasi bersifat sukarela. Tiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama serta berkewajiban mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi. Berdasarkan pasal 3 nomor 25 tahun 1992, tujuan koperasi di Indonesia secara garis besarnya meliputi 3 hal, diantaranya 1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, 2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan 3. Turut serta membangun tatanan perekonomian Indonesia. Berdasarkan tujuan di atas, koperasi dikatakan memiliki peranan yang penting dan terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya dianggap sebagai bentuk usaha yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian Indonesia, tapi juga dianggap sebagai penopang perekonomian nasional. Koperasi Kasaridana merupakan koperasi simpan pinjam yang beroperasi dengan memberikan kredit simpan pinjam. Koperasi ini berdiri sejak 5 Juni tahun 2009 dan terletak di Banjaranyar, Kediri, Tabanan. Koperasi yang diketuai oleh Niwayan Wibinsah Windari ini menjadi koperasi yang akan kami gunakan dalam pembuatan makalah terkait koperasi ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Wida Kussumadana, NIM 1817051259. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep koperasi. Konsep koperasi itu terdiri dari 3 konsep, yaitu konsep koperasi barat, konsep koperasi sosialis, dan konsep koperasi negara berkembang. Konsep koperasi barat adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan untuk mengurus kepentingan para anggotanya, serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Unsur-unsur koperasi barat, setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama. Hasil berupa surplus didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang disepakati. Lalu konsep koperasi sosialis. Konsep ini menjelaskan bahwa koperasi itu direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produk untuk menunjang perencanaan nasional. Konsep ini juga menjelaskan bahwa koperasi itu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan subsistem dari sistem sosialis untuk mencapai tujuan sistem sosialis komunis. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Nyoman Sudi Sastra Ardi Putra dengan NIM belakang 12-9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari WEDA. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep koperasi negara berkembang, di mana ini menjelaskan bahwa koperasi ini sudah berkembang dengan ciri sendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Konsep ini juga menjelaskan tujuan koperasi dibentuk, yaitu untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi ini adalah ketentuan-ketentuan pokok
yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan rules of the game dalam kehidupan koperasi. Nah, prinsip koperasi ini ada 7. Yang pertama itu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran tersendiri. Yang kedua itu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip pengelolaan secara demokratis ini didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Yang ketiga itu pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Nah, dari prinsip ini dapat disimpulkan bahwasanya koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis, sehingga SHU bisa disebut dengan sisa hasil usaha yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya. Selanjutnya yang keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Anggota adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota. Modal dalam koperasi digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Selanjutnya nomor 5 yaitu kemandirian. Kemandirian ini dimaksud dalam koperasi yaitu harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan, usaha, dan organisasi. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kehidupan perkoperasian agar sesuai dengan jati dirinya. Nah, yang ketujuh yaitu kerjasama antar koperasi. Untuk mencapai tujuan yang sama, masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Bekerja sama untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga akhir dapat dicapai secara optimal. Nah, tujuan dari koperasi ini yaitu tujuan Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal, sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Nah, manfaat yang dapat diterima anggota yaitu diutamakan daripada laba itu. Meskipun demikian, harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Tujuan tersebut masih bersifat umum dikarenakan setiap koperasi perlu menjabarkan ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota yang tidak sebagai pemilik, pelanggaran dan permodalan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi sehingga pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui. Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi. Melalui pelayanan usaha, jadi pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran kesejahteraan bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu.
Baik, perkenalkan nama saya Jun Setiawan dengan NIM belakang 1275. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang kami lakukan pada tanggal 5 Oktober 2021, di mana dari hasil observasi yang sudah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas koperasi. Nama koperasinya yaitu Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Eka Saridana. Alamatnya yaitu Perumahan Multiwira Asri Blok C nomor 6 Banjaranyar Kediri Tabanan. Di mana tanggal berdirinya yaitu 5 Juni 2009. Kemudian untuk pengurus, terdapat 4 pengurus dalam koperasi ini. Yang pertama yaitu ketua, bernama Niwayan Wiwin Sahwindari. Kemudian untuk wakil ketua Nyoman Murjana, untuk sekretaris Ketut Wirawan, untuk bendahara Wayan Sunantri. Jumlah anggota dalam koperasi ini yaitu berjumlah 51 orang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun koperasi simpan pinjam Eka Saridana ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk visi misi. Visi menjadi koperasi yang sehat dan mampu memberikan kontribusi setiap anggota maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan perekonomian yang maju. Kemudian untuk misi, yang pertama meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota KSP Eka Saridana. Yang kedua yaitu memberikan motivasi untuk seluruh anggota mengenai manfaat dan pentingnya koperasi. Yang ketiga yaitu turut aktif untuk membantu pemerintah dalam menjalankan program-program pemberdayaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu aspek modal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa permodalan dalam koperasi ini berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib setiap anggota, di mana simpanan pokok dalam koperasi ini dibayarkan sekali sebesar 1 juta dan dapat dibayar secara berkala. Kemudian untuk simpanan wajib dibayarkan tiap bulan, yaitu sebesar 25.000. Selain itu, ada juga simpanan sukarela sebesar 2.000 per bulan. Selanjutnya itu sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang terdapat pada koperasi simpan pinjam atau KSP Eka Saridana yaitu dapat dirinci dalam persentase berikut. 50% dari hasil sisa usaha dialokasikan untuk dana anggota. Kemudian 30% dari sisa hasil usaha dialokasikan untuk dana cadangan. Kemudian 10% dari sisa hasil usaha dialokasikan untuk dana pengurus. Kemudian untuk 5% dari sisa hasil usaha dialokasikan untuk karyawan. Dan 5% dari sisa hasil usaha dialokasikan untuk dana sosial. Selanjutnya yaitu sistem keanggotaan. Adapun beberapa syarat atau ketentuan untuk bisa menjadi anggota koperasi simpan pinjam atau KSP Eka Saridana. Yang pertama yaitu mengisi formulir permohonan menjadi anggota, kemudian itu permohonan keanggotaan disetujui oleh pengurus atau bisa direferensi oleh anggota, kemudian melampirkan fotokopi KTP dan KK 1 lembar dengan menunjukkan yang asli. Kemudian yang keempat yaitu pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar untuk arsip serta kartu anggota. Dan kelima yaitu mentaati setiap prosedur yang ada pada KSP Eka Saridana. Untuk administrasi keanggotaan, yang pertama membayar biaya pendaftaran sebesar 5.000 untuk biaya materai. Kemudian yang kedua pembayaran simpanan pokok sebesar 1 juta pada saat pendaftaran atau bisa diangsur secara berkala. Dan yang ketiga yaitu simpanan wajib setiap bulan sebesar 25.000. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Oni. Terima kasih. Lanjutkan presentasi dari Juni, yakni ke sistem keuangan dari koperasi KSP Eka Saridana. Nah, pada dasar laporan keuangan, pedoman akuntansi yang digunakan pada KSP Eka Saridana yaitu yang pertama prinsip dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada kebijakan akuntansi keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nah, di mana dalam hal ini KSP Eka Saridana menggunakan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang meliputi standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Laporan keuangan pada KSP Eka Saridana. Nah,
Adapun beberapa laporan keuangan yang digunakan KSP Eka Saridana dalam penyajian laporan keuangan yaitu neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Selanjutnya adalah laporan keuangan dari KSP Eka Saridana. Total aset yang dimiliki pada tahun 2018 yakni 120.093.000 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 memiliki aset lancar sebanyak 127.100.000. Jumlah investasi jangka panjangnya 100.043.000 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 104.500.000. Nah, jumlah investasi jangka panjangnya 20.050.000 dan pada tahun 2019 memiliki 22.600.000. Nah, total kewajiban yang dimiliki oleh keuangan KSP Eka Saridana yakni kewajiban lancar atau jangka pendek sebanyak 7.540.000. Sedangkan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh KSP Eka Saridana yaitu sebanyak 95.718.000 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 memiliki ekuitas sebanyak 117.810.000. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk materi yang ketiga, yaitu bagaimana perubahan operasional koperasi pada sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa wabah pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan koperasi. Sebagian besar koperasi yang terkena dampaknya adalah koperasi yang bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, namun tak terkecuali pada koperasi yang bergerak pada bidang simpan pinjam atau perkreditan. Koperasi menjadi pilihan pertama bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas keuangan simpan pinjam. Namun setelah adanya wabah pandemi COVID-19 ini, perubahan pada operasional koperasi sangat terasa secara signifikan diakibatkan oleh wabah tersebut. Banyaknya masyarakat yang dirumahkan, bahkan kehilangan pekerjaan karena PHK, mengakibatkan meningkatnya tanggungan kredit maupun utang pada masyarakat. Menurut Nyoman Murjana selaku pemilik dan pengelola Koperasi Eka Saridana, wabah pandemi COVID-19 ini memberikan dampak positif dan negatif terhadap operasional operasi. Dapat dilihat pada saat sebelum pandemi COVID-19, nasabah Koperasi Eka Saridana lebih sedikit dibandingkan dengan sesudah pandemi COVID-19. Hal ini tentu menjadi dampak positif bagi koperasi. Namun, dampak negatif yang dirasakan oleh Koperasi Eka Saridana ini yaitu intensitas kredit macet oleh nasabah semakin meningkat. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi untuk dapat mempertahankan eksistensi koperasi tersebut. Nah, secara garis besar, operasional koperasi sebelum dan sudah pandemi COVID-19 terletak pada pelayanan koperasi dan jam kerja koperasi. Pada pelayanan koperasi, sebelum pandemi COVID-19 ini, pelayanan Koperasi Eka Saridana dirasakan berlangsung efektif karena adanya interaksi langsung nasabah dengan pengelola dan karyawan koperasi. Tidak ada keterbatasan jarak dalam melakukan transaksi yang menjadi poin plus pada koperasi ini. Namun setelah adanya pandemi COVID-19, perubahan operasional yang sangat dirasakan yaitu mengutamakan peningkatan protokol kesehatan antara nasabah dengan pengelola maupun antar pengelola. Membiasakan diri untuk menjaga jarak dan mulai merubah ruang tunggu untuk menambah sekat jarak 1 meter untuk setiap pengunjung. Awalnya hal ini dirasakan kurang nyaman untuk dijalankan, namun seiring berjalannya waktu hal ini menjadi terbiasa dilakukan. Pelayanan koperasi yang awal mulanya hanya dilakukan tatap muka di dalam koperasi, kini juga dilakukan di luar koperasi seperti mengambil angsuran kredit dari rumah ke rumah nasabah koperasi. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan nasabah dalam membayar kredit dan meningkatkan likuiditas kas. Nah, pada jam kerja, perubahan operasional yang dilakukan oleh Eka Saridana selaku koperasi di Kabupaten Tabanan yaitu jam kerja Koperasi Eka Saridana sebelum COVID-19 yaitu selama 8 jam kerja, yaitu dari jam 8 sampai dengan jam 16 WITA untuk hari kerja Senin sampai dengan Jumat. Namun setelah pandemi COVID-19, jam kerja Eka Saridana berubah menjadi lebih singkat yaitu 7 jam kerja dari jam 8 sampai dengan jam 15 WITA untuk hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat. Dan semua pegawai dibagi setiap harinya untuk menemui nasabah dalam pembayaran angsuran kredit. Nah, tantangan yang dirasakan oleh Koperasi Eka Saridana yaitu digitalisasi proses transaksi. Pengelola koperasi berencana untuk melakukan digitalisasi proses keuangan dengan melakukan pembayaran angsuran kredit maupun penyetoran dana simpan melalui transfer via bank atau m-banking. Namun, mengetahui bahwa nasabah koperasi mayoritas adalah ibu-ibu dan bapak-bapak dengan rentangan umur 35 tahun ke atas, rencana ini akan sulit direalisasikan. Namun, tak berkecil hati bahwa sedikit demi sedikit hal ini akan mulai diterapkan dan akan segera diuji coba. Om Swastiastu.
Perkenalkan, saya Nika Dek Suantari dengan NIM 181-705-1101. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan pada KSP Eka Saridana yang beralamat di Tabanan dan sudah berdiri pada tahun 2009, didapatkan hasil bahwa koperasi ini telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar koperasi dengan beranggotakan orang berjumlah 51 orang dan mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun koperasi Eka Saridana ke arah yang lebih baik. Namun sangat disayangkan bahwa wabah pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan koperasi, yang sudah barang tentu perubahan pada operasional koperasi sangat terasa dan sangat signifikan diakibatkan oleh wabah tersebut. Tantangan yang dirasakan oleh koperasi Eka Saridana yaitu digitalisasi proses transaksi. Nah, pengelola koperasi berencana untuk melakukan digitalisasi proses keuangan dengan melakukan pembayaran angsuran kredit maupun pengelolaan dana melalui transfer via bank maupun m-banking. Walaupun dengan berbagai hambatan yang akan dihadapi seperti nasabah yang kurang melek terhadap teknologi yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Kami tutup dengan terima kasih.